Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 1 Februari di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan dan pelindungan-Mu sepanjang peristirahatan kami. Dan oleh kemurahan Tuhan kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbaharui. Kami mau mengawali aktivitas kami hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di pagi hari ini, saya ambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Firman Allah berkata demikian, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Juga dalam ayatnya yang terakhir ayat 10, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ini harusnya menjadi tujuan utama hidup kita. Ini harusnya menjadi kerinduan utama dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Sang pemazmur mengawali Mazmur pujiannya dengan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu." Juga dia akhiri dengan, "Ya Tuhan, Tuhan kami," ayat 10, "betapa mulianya nama-Mu." Hal ini menunjukkan bahwa sang pemazmur memiliki tujuan hidup yang jelas dalam hidupnya, yaitu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini juga yang harus menjadi tujuan utama hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan? Apa alasannya sehingga kita harus menjadikan kemuliaan bagi Tuhan itu harus menjadi tujuan utama hidup kita, harus menjadi tujuan yang terutama dalam hidup kita sebagai umat? Setidaknya ada dua alasan kenapa kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 4 dan ayatnya yang sampai 6, "Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat." Dibandingkan dengan segala ciptaan yang lain, kita manusia ini tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan bintang-bintang, kita adalah manusia yang kecil, yang hina di mata Tuhan. Namun kita manusia hina, namun dimakotai dengan kemuliaan. Inilah yang menjadi alasan kita kenapa kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan, karena kita ciptaan yang hina tetapi dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan dalam ayat 6, "Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah." Hampir sama seperti Allah artinya bahwa kita sebagai manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Kita memiliki benih-benih ilahi dalam diri kita, dan itu yang dimaksud dengan "dan telah memakotai dengan kemuliaan dan hormat." Ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita, ada hormat yang diberikan Tuhan dalam diri kita, karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah yang menjadi alasan bagi kita kenapa kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan, karena kita ciptaan yang hina
dibandingkan dengan ciptaan yang lain, namun kita dimahkotai dengan kemuliaan. Karena kita ciptaan yang hina, tapi diberikan mahkota kemuliaan dan hormat dari Tuhan. Ini menjadi dasar, alasan kita untuk kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu sebagai umat Tuhan, mari kita belajar. Mari kita terus berusaha. Kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita ciptaan yang hina, namun diberikan kemuliaan yang luar biasa dibandingkan dengan segala ciptaan yang lain. Saudara dan saya dimahkotai dengan kemuliaan karena saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya adalah portofolio Allah di atas muka bumi ini. Karena itu kita berusaha supaya kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua dalam ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Alasan kedua kenapa kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita ciptaan yang kecil, namun diberi Tuhan kekuasaan yang luar biasa. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Semua ada pada kekuasaan manusia. Walaupun manusia adalah ciptaan yang kecil dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan bulan, dibandingkan dengan bintang-bintang. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ciptaan yang kecil, namun diberi Tuhan kekuasaan yang luar biasa. Karena itulah menjadi dasar dan alasan bagi kita untuk kita menjadikan hidup bagi kemuliaan Tuhan sebagai tujuan prioritas utama hidup kita. Menjadi tujuan utama dalam hidup kita, yaitu kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan karena kita ciptaan yang kecil, namun diberi Tuhan kekuasaan yang luar biasa. Segala kekuasaan di atas muka bumi ini Tuhan sudah berikan kepada kita manusia. Berkuasa terhadap segala binatang-binatang apapun juga, itu ada pada kekuasaan manusia karena Tuhanlah yang memberi kita manusia kekuasaan yang seperti itu. Karena itulah sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita berusaha untuk kemuliaan bagi Yesus Kristus saja. Kita melayani, kita belajar melayani hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab apa saja yang dipercayakan Tuhan. Kita semua punya gawang yang jelas, punya goal yang jelas, yaitu semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan mengajar kita pagi hari ini, mari kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita ciptaan yang hina, namun diberi Tuhan mahkota kemuliaan yang luar biasa. Karena kita ciptaan yang kecil, namun diberi Tuhan kekuasaan yang luar biasa terhadap alam semesta ini. Karena itulah kita belajar dan berusaha, kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami hidup untuk kemuliaan Tuhan saja. Tolonglah kami supaya kami selalu berusaha dalam hidup kami menjadikan kemuliaan bagi Tuhan sebagai tujuan utama dan terutama dalam hidup kami. Karena kami manusia yang hina, namun dimahkotai Tuhan dengan kemuliaan. Karena kami manusia ciptaan yang kecil, namun Tuhan beri kami kekuasaan yang luar biasa terhadap alam semesta ciptaan-Mu. Atas dasar inilah ya Tuhan, tolonglah kami seperti pemazmur. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, menyanggupkan kami
untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan firman Allah di pagi hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi pekerjaan, usaha dan kesibukan mereka. Umat-Mu dalam segala pergumulan, hamba berdoa kuatkan dan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang saat ini mengalami kesakitan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah dan Tuhan berilah kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh aktivitas hidup kami hari ini, kami pasrahkan dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai bertemu lagi dalam renungan harian edisi